Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu penyebab khusyuk dalam salat. Yang keempat adalah tadabburul ayat wal azkar wad du'a fi shalah, yaitu mentadabburi seluruh ayat, minimal Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun dari salat. Wal azkar, dan seluruh zikir dalam salat yang dilafazkan. Kita harus tahu maknanya, kita harus mengerti kandungannya. Wad du'a, dan kemudian doa. Karena as-salah, salat itu artinya ad-du'a. Salat itu artinya doa. Dan isi dari salat itu adalah sebagian besar hanya zikir dan doa saja. Maka bagaimana hati kita akan hadir ketika kita tidak paham yang kita baca, tidak mengerti yang kita lakukan? Karena khusyuk itu adalah istighdharul qalbi, hadirnya hati, mengerti yang dibaca, tahu yang dilakukan, yang diucapkan sama yang di hati nyambung, ini khusyuk. Maka perlu mulai saat ini kita memahami. Kalau ayat-ayat minimal Al-Fatihah kita faham betul, karena agung sekali ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, qasamtu salata baini wa baina abdi. Aku bagi bacaan Al-Fatihah itu menjadi dua, kata Nabi. Separuh untuk hambaku, separuh untukku, dan separuh untuk hambaku. Maka ketika membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, usahakan membacanya diputus per ayat per ayat. Wabil khusus Al-Fatihah ini. Dan ini hukumnya sunnah. Karena Allah menjawab setiap ayat yang kita lafazkan. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba itu mengatakan segala puji milikmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Allah jawab pada saat itu. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Aku sedang disanjung hambaku saat ini. Rasakan jawaban itu, maka itulah khusyuk. Kemudian kita katakan Ar-Rahman Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Allah juga jawab, Asna alayya abdi. Oh, aku sedang disanjung hambaku saat ini. Rasakan juga jawaban itu. Kemudian Allah katakan, kemudian kita katakan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai alam barzah, yang menguasai mizan, yang menguasai sirat, yang menguasai hisab. Ketika kita hadirkan itu dalam hati kita, ini luar biasa pengaruhnya dalam kekhusyuan salat kita. Maka Allah jawab pada saat itu, apa kata Allah? Majjadani abdi, aku sedang diagungkan saat ini oleh hambaku. 3 ayat ini jatah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka beri kami solusi dari seluruh permasalahan hidup ini. Wa iyyaka nasta'in. Lihat jawaban Allah di ayat ini sampai akhir ayatnya. Hadza li abdi. Ayat ini sampai akhir jatah hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku mau minta apa, aku mau kabulkan, kata Allah. Maka ulama-ulama banyak mengatakan di sini, besitkan permintaan dalam hati kita ketika melafazkan ayat ini, karena agung sekali ayat ini. Apa yang mau kita minta? Ya Allah, jauhkan dari wabah virus. Ya Allah, anak saya pengen hafal Quran. Ya Allah, anak saya belum menutup auratnya. Minta saat itu. Dan agung sekali ayat ini. Dan ini dulu pernah dipraktekkan oleh seorang nabi yang kita kenal dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini umurnya 120 tahun. Istrinya 100 tahun. Istrinya tidak punya anak, rahimnya divonis mandul. Tapi Zakaria punya Allah. Zakaria, hunalika, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana di mihrabnya, di tempat solatnya, Zakaria tegak berdiri berdoa kepada Allah saat solat. Apa katanya?
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik, Kau Maha mendengar permintaan ya Allah. Ayat 39-nya apa kata Allah? Fanadathul malaikah. Detik itu malaikat datang. Wa huwa qaimun yusalli. Zakaria itu belum sempat ruku, masih tegak berdiri sholat. Malaikat sudah menyampaikan, mengabulkan doanya. Apa kata malaikat? Fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusalli innallah yubashshiruka bi Yahya. Allah sudah menitipkan janin di perut istrimu. Dan Allah langsung titipkan nama. Namanya Yahya, hidup. Kenapa hidup? Rahimnya diponis mati sama orang. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Bahkan anakmu nanti kelak akan menjadi sayyid, panutan. Wa hasuran, pandai mengontrol emosi, mempercayai seluruh firman Allah. Wa nabiyya minas salihin, dan kelak akan jadi nabi dari nabi-nabi yang saleh. Maka kita kenal salah satu nabi bernama Yahya. Kapan itu dimintakan oleh Zakaria? Ketika sholat. Maka doa yang paling agung adalah ketika kita panjatkan ketika sholat. Bisa ketika tegak berdiri, ketika sujud, ketika duduk dari dua sujud, sebelum salam mintakan doa-doa terbaik kita. Maka ini pentingnya bagi kita memahami seluruh bacaan salat, terutama zikir-zikir dan doanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.